Alhamdulillah kita bisa Recording in progress. pada melanjutkan kuliah yang kemarin ya. Nah, saat ini ada kuliah tentang shock ya, terutama tentang shock kardiogenic ya. Ya, apa sih definisi dari shock itu ya? Shock yaitu akibat oleh karena adanya kondisi perfusi organ yang tidak adekuat sehingga menyebabkan hal ini disebabkan oleh karena suplai kebutuhan oksigennya banyak, suplainya sedikit. Itulah yang menyebabkan kondisi shock, terutama untuk biasanya pada pasien-pasien dengan heart failure, pada pasien gagal jantung, akibat karena cardiac output-nya itu menurun, sehingga aliran darah ke otak juga menurun, sehingga perfusi otak menurun, maka akan jadi suatu kondisi akibat perfusi terganggu karena oksigenasi yang kurang, ya. Itulah akan menyebabkan kondisi yang namanya kita namanya dengan shock, ya. Ya, ada beberapa shock, yaitu adalah yang pertama adalah shock hipovolemik. Ya, shock hipovolemik adalah penurunan volume intravaskuler yang disebabkan bisa oleh karena suatu hilangnya cairan, atau bisa kehilangannya darah, atau hilangnya plasma, atau elektrolit. Biasanya pada shock hipovolemik tersebut biasanya pada pasien-pasien dengan kekurangan hilangnya cairan, misalkan pada pasien-pasien dengan gastroenteritis ya, diare ya, atau kehilangan darah misalkan pada pasien-pasien dengan postpartum atau pasien-pasien dengan post KLL, itu juga akan berisiko kehilangan darah sehingga menyebabkan yang namanya kondisi shock hipovolemik ya. Hilangnya cairan darah tersebut kalau itu kondisinya terlalu cepat itu juga berisiko shock hipovolemik. Tapi kalau kondisinya hilangnya darah itu secara pelan-pelan, misalkan pada pasien-pasien dengan hemoroid, itu biasanya kan hilangnya kan dari sedikit demi sedikit. Itu walaupun HB-nya itu rendah, dengan HB kurang 3 atau 2, biasanya pasien itu masih kondisi yang bagus, kondisi yang tidak kondisi shock. Tapi kalau pasien itu kondisi hilangnya cair darahnya itu cepat, ya progresif, cepat, itu masif, yaitu akan berisiko shock hipovolemik, walaupun HB itu 7 ya, atau HB 8 atau HB itu 6, itu bisa saja shock hipovolemik. Karena apa? Yang awalnya pasien itu kondisinya HB-nya itu normal, kemudian dia terjadi perdarahan yang mendadak akibat postpartum atau KLL sehingga HB itu 7, itulah risiko menjadi shock hipovolemik. Tapi kalau pasien itu perdarahannya itu kronis, dari sedikit demi sedikit, walaupun HB itu 3 atau 2, itu kondisi tidak menyebabkan solusi shock hipovolemik. Ya. Berikutnya adalah shock kardiogenic. Ya, shock kardiogenic yaitu akibat karena gangguan pemumpaan jantung, akibat oleh karena kerusakan otot-otot daripada jantung yang hal ini disebabkan oleh karena suatu obstruksi daripada bisa oleh karena suatu kerusakan otot-otot jantung yang atau bisa juga oleh karena suatu sumbatan daripada aliran darah jantung itu sendiri ya. Misalkan pada pasien-pasien dengan infak miokard yang akut itu karena sumbatnya total, itu berisiko menjadi suatu shock kardiogenic ya. Kemudian yang ketiga adalah distribusi shock, yaitu akibat oleh karena penurunan daripada resistensi vaskuler. Hal ini disebabkan oleh karena suatu sepsis, yaitu yang disebut dengan sepsis adalah suatu kondisi adanya suatu infeksi yang berat, ya, suatu kondisi yang berat, kemudian kuman tersebut adanya suatu kondisi yang berat, misalkan akibat sepsis itu karena suatu infeksi pada pneumonia, pada paru-paru, akibat bakterinya itu kemudian mengalami bakteremia, dia menyebabkan suatu multi organ failure, itulah kita namakan sebagai sepsis ya. Jadi sudah multi organ failure pada sepsis tersebut ya. Jadi adanya tandanya biasanya ada suatu vokal infeksi, kemudian adanya leukositosis, kemudian adanya suatu suhu yang meningkat, suhu di atas 38 derajat Celcius, kemudian respirasi lebih dari 20 kali per menit, kemudian tensi adanya suatu penurunan, yaitu tensi diastoliknya pun dari 90, itu yang kita namakan sebagai suatu shock sepsis. Tapi kalau tensi itu masih baik, nanti kondisinya adalah kondisi yang sepsis. Ya. Berikutnya adalah anafilaksi. Kondisi anafilaksi yaitu di mana kondisi akibat oleh karena adanya obat atau
obat yang masuk ke dalam tubuh dan tubuh itu tidak bisa menerima. Itulah yang dinamakan yang namanya shock anafilaksi. Jadi benda asing. Benda asing itu tidak hanya obat, tapi dengan darah pun juga masih mungkin. Jadi kalau pada pasien itu transfusi, itu pun juga akan jadi shock anafilaksi. Itulah manifestasi reaksi transfusi yang paling berat adalah shock anafilaksi akibat karena ketidakcocokan daripada darah itu sendiri. Ya. Berikutnya adalah systemic inflammatory response syndrome, SIRS, yaitu gagal nafas. Ya, yaitu akibat oleh karena suatu sepsis, kemudian menyerang di mana sepsis itu terjadi vokal infeksinya pada paru-paru, risiko gagal nafas sangat besar. Ya, ini kondisi-kondisi di mana terjadinya shock, yaitu adanya shock hipovolemik, adanya hilangnya cairan atau perdarahan, sehingga menyebabkan preload akan menurun, cardiac output akan menurun, kemudian tekanan pada arteri juga menurun, kemudian shock, ya. Itu adalah shock hipovolemik, atau bisa juga karena ekstrakardiak obstruksi, ya, yaitu adanya sumbatan obstruksi pada di luar jantung, misalkan pada efusi perikardial tamponade, ya, kemudian kegagalan dalam penurunan, ya, reduced filling, kemudian cardiac outputnya juga menurun, kemudian tekanan pada arteri juga menurun, ya, sehingga menyebabkan shock itu juga bisa. Kemudian cardiogenic shock, yaitu misalkan pada pasien-pasien dengan kerusakan pada otot jantung atau pada nekrosis, di mana akibat oleh karena kerusakan atau nekrosis daripada otot jantung tersebut menyebabkan penurunan performa daripada sistolik, ya, yaitu sistoliknya akan menurun, maka cardiac output juga akan menurun, penurunan tekanan pada arteri dan juga shock, yaitulah shock cardiogenic. Atau distributive shock, yaitu penurunan resistensi vaskular sistemik, yaitu resistensi pembuluh darah secara sistemik, di mana akan menyebabkan cardiac output bisa tinggi, bisa naik, bahkan menurun daripada tekanan pada darah, ya, pada arteri. Hal itu semuanya akan jadi suatu shock, ya. Inilah kondisi-kondisi di mana kondisi yang menyebabkan patogenis daripada shock itu sendiri, apakah hipovolemik, apakah stroke ekstrakardiak obstruksi, atau kardiogenik, atau distributif, ya. Ya, apa sih yang disebut dengan cardiogenic shock? Ya, yaitu yang dimaksud dengan cardiogenic shock tersebut adanya cardiac output yang terganggu, ya, disebabkan oleh karena gangguan pada perfusi organ, jaringan yang terganggu, ya. Diminis, yaitu adanya minimalisasi daripada cardiac output, penurunan daripada cardiac output yang disebabkan oleh gangguan perfusi jaringan itu sendiri, ya. Sebagai ekstrimnya yaitu adanya kegagalan pompaan jantung. Itulah yang dimaksud dengan shock cardiogenik. Jadi kalau kita berpikir ke suatu pump failure atau kegagalan pompaan, yaitu terkait dengan berarti fungsi daripada ventrikel kiri. Ventrikel kiri berarti akan terjadi gangguan pompaan yang menyebabkan aliran darah ke seluruh tubuh terganggu, maka jadi suatu shock cardiogenik. Ya. Ya. Kemudian cardiogenic shock yaitu terjadi kurang lebih 50% sebabnya oleh karena suatu infak miokard akut, ya. Pada biasanya terjadi hanya 40% atau lebih pada pasien-pasien dengan gangguan pada otot-otot ventrikel kiri, ya. Itu sering terjadi, kebanyakan terjadinya pada muscle ventrikel kiri. Dan mortalitasnya itu sangat besar, kecuali kalau pasien itu dilakukan terapi. Kalau mau dilakukan terapi, risikonya akan sangat besar, jadi kematian pada pasien-pasien dengan shock cardiogenik. Ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan pasien-pasien dengan shock cardiogenik, mau tidak mau kita harus secepatnya untuk melakukan tindakan. Tujuannya apa? Untuk menekan risiko kematian pada pasien tersebut. Ya. Ya, ini etiologi pada shock cardiogenik yang sering adalah akut miokard infark, yaitu infak miokard akut, yaitu infak miokard akut adalah kelompok penyakit yang didapatkan pada pasien-pasien dengan akut koroner sindrom yang dengan manifestasi yang paling berat, itulah namanya akut miokard infark. Kemudian yang kedua adalah gagal jantung kiri, left ventricle failure, ya. Kemudian yang ketiga adalah ruptur daripada musculus papillaris atau chordal papillaris, biasanya akibat oleh karena suatu mitral regurgitasi yang berat, ya. Ya, kemudian galang katup, ya. Kemudian ruptur daripada dinding ventricle kiri, ya, dinding free ventricle, ya, itu pun biasanya pada kondisi subakut tamponade itu resiko jadi suatu shock cardiogenik, ya.
Atau kondisi-kondisi yang lain yang sekiranya juga akan berpengaruh pada shock kardiogenic, antaranya adalah perdarahan, bisa infeksi, bisa kelainan katup, ya, kemudian hiperglikemi atau ketoasidosis, terus kemudian post cardiac arrest, post kardiotomi, itu pun juga akan berisiko terjadinya kondisi shock kardiogenic, ya. Ya, ini adalah patogenesis patofisiologi pada shock kardiogenic, yaitu pada pasien-pasien intinya adalah disfungsi daripada otot-otot jantung itu sendiri, ya, yaitu disfungsi otot-otot jantung itu adanya otot-otot jantung, disfungsi otot-otot jantung baik itu sistolik maupun diastolik, ya, di mana yang sistolik terjadi akibat akan menyebabkan cardiac output menurun, stroke volume juga akan menurun, maka pasien satu hipotensi, maka terjadi tekanan perfusi koroner juga akan menurun, maka jadi suatu iskemik, ya. Atau bisa juga karena cardiac output yang menurun, kemudian stroke volume yang menurun, menyebabkan perfusi sistemik juga akan terganggu, maka akan mengalami suatu mekanisme kompensasi dengan melakukan pembuluh darah akan mengalami suatu mekanisme kompensasi dengan vasokonstriksi, ya. Kemudian pada fase diastolik yaitu terjadi left ventricle and systolic pressure meningkat, akan menjadi suatu tanda-tanda kongesti pada jantung, pada paru, pulmonal kongesti, yaitu suatu odem paru, ya, adanya suatu odem paru menyebabkan hipoksemia, maka jadi suatu iskemik, ya, maka akan jadi progresif dari otot-otot jantung, disfungsi daripada otot-otot jantung secara progresif, maka selanjutnya jatuh kematian, ya. Jadi kondisi-kondisi inilah sebenarnya penyebab kematiannya itu pada shock itu akibat karena fungsi gangguan yang otot jantung yang terganggu secara progresif, ya. Disfungsi miokard progresif tersebut akan jadi resiko suatu kematian pada pasien-pasien dengan shock kardiogenic, ya. Ya, karakteristik tanda-tanda shock kardiogenic yaitu pertama adalah cardiac output, ya, cardiac output yang menurun, ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi vasokonstriksi perifer, ya, karena cardiac output yang menurun, kemudian aliran darah dari jantung mulai menurun, maka akan terjadi suatu vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu tujuannya apa? Supaya aliran darah pun juga masih tercukupi ya, dengan vasokonstriksi. Namun kondisi seperti inilah sudah tidak terjadi kemampuan lagi sehingga terjadi suatu shock kardiogenic, ya. Kemudian adanya suatu gagal jantung kiri, ya, left side heart failure, yang disebabkan oleh karena kongesti daripada vena pulmonalis dan akan jadi suatu odem pada pulmo, ya. Kemudian tanda daripada gagal jantung kanan, ya, yang ditandai kongesti pada vena sistemik dan adanya suatu peripheral edem. Jadi Anda harus sudah bisa mengetahui apa tanda-tanda gagal jantung kiri atau tanda-tanda dari jantung kanan. Kalau tanda-tanda dari gagal jantung kiri itu tandai dengan edem pulmonum, sedangkan kalau tanda-tanda pada gagal jantung kanan itu bisa kita lihat, kita logika, yaitu yang jantung kanan kan berasal dari vena cava superior dan vena cava inferior, kan? Berarti bisa kita lihat tanda di situ. Ya, kalau pada vena cava superior yaitu adanya JVP jugular venous pressure yang meningkat, sedangkan kalau vena cava inferior itu dari bawah bisa kita lihat adanya suatu hepatomegali, kemudian adanya suatu asites, kemudian adanya suatu splenomegali, kemudian turun ke bawah jadi odem pada skrotum atau odem pada radium, kemudian turun ke bawah pada odem pada ekstremitas bawah. Ya, itulah kondisi-kondisi tanda-tanda gagal jantung kanan. Sedangkan kalau tanda-tanda jantung kiri hanya cukup dengan odem paru, itulah mewakili terkait dengan tanda-tanda jantung kanan dan jantung kiri. Ya, ya. Ini bagaimana cara membedakan apakah itu shock hipovolemik atau shock kardiogenic? Kita lihat bisa di sini, ya. Kalau shock kardiogenic yaitu jugular venous pressure distensi, ya, meningkat, ya. Kemudian kalau hipovolemik kolap, jugular venous pressure-nya kolap, ya. Jadi tidak pulsasinya tidak teraba, itulah yang kita katakan shock kardiogenic. Sedangkan kalau shock kardiogenic akan distensi akan meningkat, ini CVP-nya akan meningkat, itulah yang kita tanda daripada tanda shock kardiogenic, ya. Jadi untuk membedakan apakah ini shock-nya shock kardiogenic atau shock hipovolemik, kita lihat dari jugular venous pressure, ya.
Ya, kemudian tanda daripada sign and symptoms, tanda dan keluhan pada pasien-pasien dengan shock cardiogenic, yaitu adalah confused, bingung, ya, gangguan kesadaran, ya, confused, kemudian restlessness, yaitu kelelahan, ya, kemudian ansietas, stupor, dan koma. Itu adalah kondisi di mana akan jadi gangguan kesadaran akibat oleh karena perfusi di otak terganggu, karena aliran akibat oleh karena cardiac output dari aliran darah dari jantung ke serebral terganggu, maka terjadi aliran darah terganggu, maka jadi gangguan perfusi dan manifestasi dan perfusi itu gangguan kesadaran, bisa confused, bisa ansietas, bisa stupor, bisa koma, ya. Kemudian cool itu adalah dingin, terutama pada kulit, yaitu akibat kena vasokonstriksi pada perifer. Ya tadi ada vasokonstriksi perifer, yaitu adanya cool, ya pallor, itu pucat, itu juga vasokonstriksi dari perifer, ya. Kemudian weak or absent extremital pulse, yaitu pulsasi pada ekstremitas itu sudah mulai mengecil, ya akibat karena vasokonstriksi itu, ya. Kemudian takikardi itu adalah manifestasi kompensasi daripada jantung akibat oleh karena suatu penurunan daripada cardiac output, jantung mengalami suatu mekanisme kompensasi, ya. Mekanisme kompensasi dari jantung itu adalah apa? Meningkatkan kontraktilitas, meningkatkan frekuensinya, ya. Maka pada shock cardiogenic frekuensi akan meningkat takikardi di pasien itu. Namun ternyata dengan meningkatkan manifestasi kompensasi daripada jantung dengan takikardi itu cardiac outputnya tidak maksimal, justru kontraktilitasnya akan makin menurun. Itulah pada pasien-pasien dengan shock cardiogenic. Maka jantung itu gembos. Jadi jantung itu memompa banyak, tapi walaupun dia takikardi tapi tidak bisa kontraktilitasnya frekuensi kualitas kontraktilitasnya jelek, maka masih walaupun dia dikompensasi dengan takikardi tapi malah justru kontraksinya turun sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen, memenuhi darah seluruh tubuh, ya. Kemudian slow atau absent capillary refill itu pulsasi yang tidak ada atau lemah, ya. Ya, kemudian tanda yang lain adalah tekanan darah sistolik kurang dari 90 atau kurang dari 30 mm Hg dari normal, ya. Jadi blood pressure tersebut tidak sama dengan gangguan perfusi, ya. Kemudian shock dapat mencegah dengan didapatkan adanya blood pressure yang normal juga bisa. Kemudian evaluasi tanda daripada perfusi dari sel ditambahkan dengan pemeriksaan tekanan darah, ya. Terus kemudian bagaimana terapi pada shock cardiogenic? Yaitu yang pertama kita harus menilai kondisi pada pasien tersebut, bagaimana rate-nya, bagaimana. Kemudian ritmenya bagaimana, reguler atau irregular. Kemudian blood pressure-nya, yaitu bagaimana tekanan darahnya, volumenya, kemudian vaskular tekanan, tonus daripada vaskularnya atau pompanya bagaimana, harus kita nilai dengan pada shock cardiogenic, ya. Kemudian koreksi major disorder atau overrate rhythm sebelum terapi tekanan darah. Jadi memang harus dikoreksi dulu terkait dengan ritmenya maupun ritmenya maupun rate-nya diterapi dahulu sebelum kita melakukan terapi langsung terhadap blood pressure-nya, ya. Jangan-jangan blood pressure menurun karena gangguan irama jantung kan juga bisa, atau rate-nya terlalu tinggi pun juga bisa, ya. Maka sebelum kita melakukan penanganan pada terapi pada blood pressure-nya, terlebih dahulu kita evaluasi dengan rate-nya maupun ritmenya, ya. Ya, kemudian yang kedua goal terapinya pada pasien yang shock cardiogenic itu adalah apa? Memperbaiki oksigenasi dan perfusi di perifer. Kemudian jangan meningkatkan kerja daripada jantung, kemudian meningkatkan oksigen, kebutuhan daripada oksigen pada otot-otot jantung. Itu yang penting karena biasanya kalau makin lama demand oksigen miokardnya itu jelek, resiko untuk kematian dari otot jantung juga makin meningkat, maka harus hati-hati. Maka sebaik mungkin kita oksigen miokard, oksigen demand itu harus diperbaiki pada pasien-pasien dengan shock cardiogenic, ya. Kemudian manajemen, jadi pada pasien-pasien pada shock cardiogenic itu kita harus mengidentifikasi problem apa yang ada pada pasien tersebut. Apakah problemnya adalah akut pulmonary edema, apakah problem volume, atau gangguan pompaan, atau gangguan rate-nya. Ya, jadi kita akan bisa ngerti sebetulnya kayak di mana ya pada shock cardiogenic-nya itu, apakah gangguan odem parunya,
apakah problem pada volumenya, apakah problem pada pompaan jantungnya, apakah problem pada rate problemnya, ya. Itu harus kita diidentifikasi sebelum kita melakukan penanganan pada pasien-pasien dengan shock kardiogenik, ya. Ini karena akut pulmoner ödem pada ödem paru, tentunya kalau parunya banjir, terapinya cukup dengan furosemid, ya. Cukup furosemid akan mengeluarkan cairan yang ada pada paru-paru sehingga ödem paru juga akan terkurangi, ya. Bisa juga dengan morfin, karena morfin adalah suatu, di samping dia sebagai apa, NSAID, painkiller, tapi juga dia sebagai vasodilatasi. Maka yang kita dengan vasodilatasi ini diharapkan juga akan mengurangi ödem paru pada pasien tersebut. Ya, kemudian berikutnya nitrogliserin, ya, sublingual. Nitrogliserin jelas sebagai vasodilatasi sebetulnya, tapi tetap masih kita gunakan pada pasien-pasien dengan STEMI, ya. Kemudian kalau terjadi pada volume problem, ya, volume problem berarti kekurangan cairan kan, berarti harus dilakukan flight challenge until water challenge test. Yaitu flight challenge test itu adalah memasukkan cairan secara cepat untuk mulai kebutuhan volume itu, ya. Itu untuk memastikan kalau sudah kita misalkan pasien kita berikan cairan 250 cc, kemudian pasien itu disuruh kita tensi ulang, sudah ada kenaikan atau belum. Kalau memang sudah kenaikan, berarti karena suatu gangguan hipovolemik. Tapi kalau sudah kita loading cairan sampai 200 sampai 500 cc, ternyata pasien tersebut tidak ada peningkatan tekanan darah, berarti masih kondisi tersebut akan terjadi suatu shock, ya. Kemudian setelah kita melakukan flight challenge test, yaitu dengan kemudian loading cairan selama banyak 250 sampai 500, baru kita berikan vasopresor. Jadi kita tidak boleh berikan vasopresor dalam kondisi hipovolemik. Dipastikan dulu tidak ada hipovolemik, baru kita berikan obat vasopresor untuk meningkatkan tekanan darah sistolik maupun diastolik, ya. Kemudian pump problem, gangguan pada pemompaan, ya. Di mana tekanan darah sistoliknya pun dari 70 mmHg, ya. Obat yang kita gunakan untuk memperbaiki pompaan jantung dengan norepinephrine 0,5 sampai 30 mikrogram minimal IV, ya. Kemudian kalau tensi sistoliknya di atas 70 sampai 100 mmHg dan shock, maka kita berikan dopamin 15 sampai 5 sampai 15 mg, ya. Sedangkan kalau sistoliknya itu di atas 100 mmHg, kemudian doputamin 2 sampai 10 20 mikro per kilogram per kilogram badan, ya. Itu kondisi-kondisi kita memberikan norepinephrine, dopamin, dan doputamin itu dipastikan pada pasien tersebut tidak ada kondisi volume, kekurangan cairan. Jadi hati-hati kita memberikan obat vasopresor seperti norepinephrine, dopamin, dan doputamin pada kondisi shock hipovolemik. Tapi kita atasi shock terlebih dahulu dengan pemberian cairan loading cairan, baru kalau sudah kita berikan loading cairan, baru sudah dipastikan tidak ada tanda-tanda hipovolemik, maka kita harus berikan obat-obat vasopresor, bisa norepinephrine, bisa dopamin maupun doputamin, ya. Kemudian ini manajemen jika rate atau ritmenya tidak adekuat, ya, yaitu mempertimbangkan tekanan darah. Pertimbangkan cairan flight challenge, ya, 250 cc, ya, dengan RL selama 10 sampai 15 menit, ya. Ini jika relatif atau absolut hipovolemik memungkinkan, maka termasuk pada pasien-pasien dengan right ventricle failure atau pasien-pasien dengan ödem paru, ya, itu boleh kita berikan. Itu ödem paru tentunya tidak ada ödem paru no pulmonary ödem, yaitu pada including right ventricle failure dan no pulmonary ödem kita boleh memberikan water flight challenge, ya. Kemudian jangan menggunakan obat vasopresor sampai kekurangan cairan itu teratasi terlebih dahulu, dan atau pulmonary ödem juga sudah tidak ada. Itu harus kita pikirkan. Kalau misalnya ada pun masing yang minimal, yang ringan, ya. Kemudian tekanan darah Profesor Tisman, yaitu dengan kalau jika klinisnya rate, ritme, dan volume, maka terapi yang adekuat yaitu obat-obat dengan obat-obat vasopresor, bisa norepinephrine atau dengan doputamin. Itu adalah vasopresor yang diberikan kalau pada pasien itu dipastikan pada kondisi tersebut tidak dalam kondisi yang hipovolemik, ya.
Kemudian norepinefrin ada salah satu vasopresor, dosisnya adalah 0,5 sampai 30 mikrogram per menit. Kemudian termasuk inotropik dan vasokonstriksi protektif. Terus dapat digunakan jika sistolik kurang dari 70, jika sistoliknya lebih dari 70, lebih baik gunakan dopamin. Ya, jangan menggunakan sampai shock hipovolemi terkoreksi secara baik. Ya, itu yang penting di dalam kita memberikan obat vasopresor, dipastikan dulu tidak ada tanda-tanda shock hipovolemi atau kekurangan cairan. Manakala kekurangan cairan, kita harus diperbaiki dulu, cairan kita masukin dulu, baru kita berikan obat-obat vasopresor. Ya. Kemudian dopamin, ya, dosisnya adalah 20 sampai 20 mikrogram per menit, ya, yaitu tempat plus 200 mg 250 atau D5, ya, mulai dengan dosis 5 mikrogram per menit, kemudian 2 sampai 10 mikrogram per menit dengan efek beta efek dominan, ya, kemudian 20 mikrogram per menit efek dominan gamma efek dominan, ya. Penggunaan dosis yang rendah itu memproduksi adanya perfusi yang baik. Jadi diharapkan kita tidak terlalu tinggi memberikan dosis pada dopamin kalau pada pasien-pasien dengan shock cardiogenic, ya. Sedangkan penggunaan inisial vasopresor blood pressure 70 sampai 100 mg sistolik jika dopamin infus rata-rata 20 mm mikrogram dan belum menggunakan norepinefrin. Jadi memang kalau vasopresornya itu sudah cukup dengan pemberian obat-obat dopamin, itu cukup dengan dopamin. Tapi kalau vasopresornya itu dengan dopamin tidak respon, bisa diganti dengan obat yang lain. Ya, dopamin akan menyebabkan tachycardia. Benar, ektopik berarti harus hati-hati kalau pasien dengan heart rate yang tinggi tidak boleh kita berikan dopamin, kecuali kalau pasien itu dengan resiko respirasi rate-nya normal, misalkan ada wisata kemudian respirasi normal, kemudian pada pasien tersebut bisa diberikan dengan dopamin, tetapi efek sampingnya itu dengan tachycardia, berarti tidak boleh pada pasien dengan sinus tachycardia, tidak boleh kita berikan dopamin. Ya, jangan menggunakan selama hipovolemik belum teratasi, ya, dopamin. Ya, saya rasa itu mungkin ada pertanyaan. Kalau yang ada kan sekarang hanya shock cardiogenic aja kan, palatus turbulence malah tidak diberikan lagi ke saya. Ada? Kalau nggak ada saya cukup ya. Terus mau bahannya materinya mau dikirim lewat WA atau ada yang mau ke kampus, ada yang ke rumah sakit? Halo? Ji dokter, kalau dikirim lewat WA pripun Ji dok? Ya enggak apa-apa, nanti saat WA. Ji dokter. Udah ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya dokter.